وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ada tiga peluru atau tiga senjata cokam 354 untuk ditembakkan kepada kaum muslimin, untuk menarik simpati kaum muslimin, minimal agar tidak diganggu, minimal agar diterima, minimal mereka diterima keberadaannya, minimal dia diterima tenang keberadaan kegiatan-kegiatan doktrin-doktrinnya di tempat tersebut. Minimal itu, maksimalnya adalah dia menarik simpati, mengajak orang-orang sekitar, terutama para tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh negara. Tokoh-tokoh aparatur negara mereka mempunyai target. Nah, tokoh-tokoh agama mereka target, tapi dia nggak mau terang-terangan mengajak tapi dengan cara baiknya, budi pekerti, adabnya baik, sehingga orang-orang akan simpati. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat hijrah dari pemahaman Islam Jamaah Cokam 354, pemahaman syubhat, pemahaman takfir, pemahaman taklid dan sebagainya, kepada pemahaman yang benar salaful ummah, salafus salih, dan kepada pemahaman Islam rahmatan lil alamin dengan kenikmatan yang luar biasa, dan tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini ada request dari seorang kawan hijrah yang mana beliau ingin meminta request untuk dijelaskan 3 alat perjuangan jamaah, tiga cara perjuangan Cokam dalam meraih simpati, dalam meraih hati kaum muslimin agar dihormati, agar minimal dihormati lah, tidak diganggu, agar mendapatkan penginsap baru, istilahnya para simpatisan, para orang-orang yang simpati dan akhirnya mau menjadi anggota Islam Jamaah Cokam 354. Apa itu sebenarnya sering kita sebutkan, namun secara tafsil, secara penjelasan, secara detail, secara khusus belum pernah kita singgung. Namun hampir setiap video mesti pernah kita ucapkan. Namun apa sih artinya? Karena ada kawan hijrah yang diminta dari yang berwajib, bahasanya gitu aja lah, para orang-orang yang berwenang, apa yang dimaksud dengan perjuangan-perjuangan Cokam 354 dalam meraih hati kaum muslimin, dalam meraih hati kaum muslimin agar mereka dihormati, agar mereka dijaga, agar mereka juga diberikan toleransi lah bahasanya. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Bagi para penyimak ribat akli salim dan bagi para mantan-mantan tentulah tidak heran. Apa itu 3 cara meraih simpati, meraih hati kaum muslimin, yaitu ada 3 peluru atau 3 senjata Islam Jamaah yang secara tafsil, secara penjelasan nanti kita jelaskan. Semoga bisa dipahami maksud-maksud dari 3 tersebut. Yang pertama yaitu apa itu yang sering kita sebutkan, yaitu fatonah, bitonah, budi luhur. Ini ada 3, yaitu fatonah, bitonah, budi luhur. Dalam rangka mendakwahkan, dalam rangka mengembangkan, dalam rangka memberikan
meraih simpati kepada masyarakat kaum muslimin agar Islam Jamaah Cokam 354 tidak diganggu, agar Cokam 354 tidak mendapatkan penentangan dari berbagai masyarakat, seperti halnya perjuangan-perjuangan sebelum tahun 90-an yang sering kita dengar. Akhirnya dirubah-rubah nama organisasinya tahun 90-an ke sana, tahun 89 dan sebagainya, sering mendapatkan penolakan di masyarakat-masyarakat dan akhirnya berganti-ganti baju. Ternyata sistem perjuangan tersebut kemudian dirubah. Sistem perjuangan tersebut, nama motonya, kemudian visi misinya diganti dengan cara untuk meraih simpati kaum muslimin dengan cara ada 3, yaitu fatonah, bitonah, budi luhur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, saya hanya menjelaskan dengan istilah-istilah saja. Saya tidak menjelaskan dalam secara lughawiyah, secara bahasa, tapi secara istilah yang dikenal dalam Islam Jamaah Cokam 354 yang diperuntukkan pada orang luar. Jadi 3 peluru ini diperuntukkan oleh orang luar. Diperuntukkan untuk orang-orang luar selain anggotanya. Yang pertama adalah fatonah. Fatonah itu apa? Sebenarnya fatonah itu adalah salah satu sifat dari sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh agung. Sifat ini sifat yang baik sebenarnya. Namun ketika dipahami oleh jamaah maka penjelasannya berbeda. Fatonah itu cerdik, cerdas. Ya memang dalam Nabi Muhammad SAW cerdik, cerdas. Namun cerdik, cerdas ini dalam artian ada cerdik untuk meraih menipu umat. Dalam kategori tanda kutip pengertian menurut Cokam, yaitu gini, kamu harus fatonah dengan orang luar, harus jangan sampai kamu mengucapkan pokoknya pilah mereka simpati dengan kamu. Fatonah dengan orang luar, cerdik, ya pokoknya cerdik, ngomongnya api-api lah, ngomongnya api-api. Dengan orang luar harus bagus. Kalau ditanya seperti ini, jawabnya seperti ini, jawab seperti ini. Ketika ditanya misalnya, kenapa kok Islam Jamaah Cokam nggak mau sholat di masjid sini? Maka dia akan bukan menjawab, dia akan bertanya kembali, bertanya balik. Dan ini pernah dijelaskan oleh seniornya, para penasihat seniornya itu. Dia tidak menjawab, namun akan melontarkan kembali. Bagaimana pertanyaan? Lah kamu masjid sana juga nggak mau sholat ke sini. Kan aneh. Padahal masjid Cokam jelas-jelas masjid baru. Jadi tidak mau menjawab, justru malah malah bertanya kembali. Dan kita sudah diajari saat itu. Dan kebetulan saya juga termasuk orang-orang yang cerdik. Saat itu ketika ditanya, ya tanya balik kita aja. Gak bisa jawab, sebenarnya gak bisa menjawab, hanya tanya balik saja. Ketika mau mengimami sholat ternyata di belakangnya ada orang-orang luar, maka ini ceritanya yang sesepuh-sesepuh itu penasihat yang mengajari kita. Langsung kita maju ngimami. Ketika ditanya, Pak kok saman kok yang ngimami? Maka jawabannya bukan kok masalah sah dan tidak sah, nanti kebongkar rahasianya. Dia akan menjawab dengan kebanggaannya. Menurut saya, sekian orang yang menjadi makmum itu adalah saya yang pantas karena bacaan saya yang lebih baik. Ini kecerdikan saja. Kecerdikan dalam bahasa-bahasa saja. Ketika seseorang misalnya, kok ini sudah ada masjid, mengapa kok ngaji nggak mau bergabung dengan kaum muslimin? Maka jawabnya juga berbeda nanti. Memangnya kaum muslimin mau masjidnya dibuat kegiatan kami yang jumlah pengajiannya, jumlah intensitas pengajiannya lebih banyak. Ini yang dimaksud dengan fatonah. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa, gak nyambung. Sebenarnya hanya mengalihkan pertanyaan aja. Ketika ditanya apakah organisasi ini punya amir, organisasinya yang jelas itu ya, dia menjawab, oh tidak, ya jelas organisasi kalau amir yang ada adalah ketua umum itu yang ada. Jadi yang ditanya ini yang jawabnya selegenje. Nah ketika ditanya
Apakah organisasi ini menaungi aliran ini? Oh tidak, kami tidak. Tapi setiap rumahnya ada foto-foto pendiri orang yang tertuduh atau orang yang menjadi pendirinya Islam Jamaah. Kan aneh, itu namanya fatona. Jadi pinter-pinter ngomong. Nah gitu ya. Mengapa masjid kami dipel dulu? Mengapa masjid kami dipel kok setiap dimasuki? Mengapa masjid kamu kok kamu pel setiap dimasuki selain golongannya? Maka jawabannya juga selegende. Kami setiap Jumat itu ngepel. Padahal yang ditanyakan adalah kasus ketika orang luar selain golongannya masuk masjidnya dipel dulu. Namun sekarang kayaknya sudah dirubah dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori fatona, kecerdikan berbicara. Termasuk ketika hal ini kita ungkap, misalnya para mantan juga ada fatonah baru. Bagaimana ketika kaum muslimin, para tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah tahu kebusukannya lama, ditambah banyaknya mantan yang keluar ketika tokoh-tokoh Islam menanyakan, duh kok wakil saiki sing metu. Sekarang kok banyak yang keluar kemudian membongkar kesesatan golongan sampean, katanya bagaimana? Ya seperti biasa Pak, itu orang yang sakit hati. Bahkan lebih parahnya lagi dia mengatakan, ya justru orang-orang yang keluar itu yang takfiri yang nggak mau dibina Pak. Justru para mantan itu loh yang nggak mau dibina, kita itu mau dibina. Yang takfiri ya mantan itu lah, itu namanya apa? Termasuk apa? Fatona. Oke, jelas ya fatona ya. Jadi kelicikan dalam berbicara, kelicikan omongan. Maka hati-hati bapak-bapak yang memangku sebuah kewenangan, hati-hati dia sedang fatona ini. Yang kedua bitona, sama aja artinya ini hanya kepada hampir sama-sama mirip ya saya katakan. Bitona, apa bitona? Bitona itu adalah menyimpan sesuatu yang tidak perlu disiar-siarkan, menyimpan sesuatu, merahasiakan. Mereka mengatakan bitona karena banyaknya yang dirahasiakan. Sempat terakhir tahun berapa itu 2017, insyaallah saya pernah mendampingi daerahan. Sekarang tidak boleh ngomong bitona. Karena dengan mengatakan bitona itu berarti Anda membuka bitona itu sendiri. Bingung toh? Ya toh, dulu kan yang daerahan itu kan pernah, yang ikut daerahan kan pernah. Jadi bitona nggak perlu diomongkan, tapi langsung dipraktekkan aja. Kalau dengan Anda mengatakan bitona, maka bitona itu berarti Anda membuka. Ini bitona, berarti kan, ini membuka rahasia ini. Jadi ada hal-hal yang dirahasiakan dalam golongan ini yang disebut dengan mereka bitona. Saya mengutip dari istilah, saya tidak membahas terlalu dalam, tidak membahas tentang lughawiyah secara bahasa, tapi istilah dalam jokam aja biar mudah dimengerti. Apa yang dirahasiakan? Wah, banyak sekali. Yang terutama dan paling penting adalah sistem imam. Di dalam imam nanti ada bayat, itu bitona. Ada infak persenan. Ada apa lagi? Ada infak persenan 10% tiap bulan. Ada pernikahan dalam. Ada menganggap kafir selain golongannya juga itu bitona, jangan dibicarakan. Kemudian ada larangan menikah selain golongan itu bitona juga. Nah, apalagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bitona itu banyak sekali. Bitona itu rahasia. Katanya mereka meniru perjuangan para sahabat, para ulama-ulama dulu, kalau membuka semua nanti akan mendapatkan fitnah. Nah, maka dirahasiakan. Walaupun kadang-kadang mereka katakan bahwasanya sebenarnya orang-orang luar itu tahu, bitona itu tahu, tapi tetap kewajiban kita menutupi sebagaimana kita mempunyai alat kelamin kan seperti itu. Sebenarnya orang-orang luar selain jokam itu tahu bahwa jokam itu punya imam. Begitu pula orang-orang itu mengetahui bahwa laki-laki itu punya alat kelamin, perempuan punya alat kelamin. Cuman ya kita tutupi, bukan berarti kemudian kita tahu, kemudian kita buka. Nah, dia mengkiaskan, dia menggambarkan imamnya seperti hanya alat kelamin. Harus ditutupi, ya itu mereka sendiri yang bilang ya. Kita hanya meneruskan dan kita hanya mempertegas saja.
Jadi itu bitonah ya, bitonah. Jadi bapak-bapak yang berkepentingan untuk ingin dakwah, bahasa saya untuk dakwah, udah keras-keras untuk dakwah, maka Anda harus didampingi mantan ya. Saran saya Anda harus didampingi mantan. Apakah sedang berbohong atau sedang kamuflase ini mau budi luhur, apa itu mau fatonah atau mau bitonah. Bitonah itu intinya bapak-bapak, para saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, itu menyimpan rahasia. Dia disimpan rahasia. Dan dia tidak akan diakui. Nah, walaupun sampai didatangi, wah misalnya kamu kok nggak mau bergabung dengan Jumat dengan orang lain, misalnya dimami orang luar, itu pun dia akan mau cara-cara lain. Ya, seperti yang dulu kan ada cara-cara itu ketika didatangi dari kenegaraan untuk diimami sholat Jumat, maka dibagi separuh Jumatan sendiri, yang separuh ikut diimami orang luar. Lalu setelah selesai gantian yang separuh sholat Jumatan lagi, yang tadi ikut yang diimami orang luar Jumatan lagi. Itu adalah akal-akalan namanya. Kenapa? Karena dirahasiakan, banyak yang dirahasiakan. Sistem kepemimpinan yang ada dirahasiakan, nggak boleh dibuka. Nanti kewenangan, nanti wah bahaya itu. Nanti membuat negara di dalam negara. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah budi luhur. Apa budi luhur? Budi luhur adalah golongan ini memang aneh ya. Biasanya sifat khawarij itu menentang negara, biasanya loh ya. Kalau dalam sirah-sirah itu kan seperti itu, menentang khalifah, menentang negara dan sebagainya. Ini aneh. Budi luhur itu justru bahwasanya golongan ini diperintahkan untuk taat, tunduk dan patuh. Dalam bahasa teksnya itu tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila beserta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 beserta amandemennya. Itu dimunculkan, kan aneh ya. Memang kadang-kadang kita membingungkan, maka katanya para kawan-kawan, para asatid ini golongan ini varian baru ini ya. Varian baru, golongan baru. Jadi dia diperintahkan seluruh jamaahnya untuk tunduk dan patuh atas aturan negara. Hebat tak? Tapi semata-mata ini hanya budi luhur, jadi kepantasan. Jadi bukan berangkatnya atas hati nurani, namun kepantasan. Berbuat baik kepada seorang luar itu atas kepantasan, atas etika pantas untuk menarik perhatian. Nah, maka pada saudaraku semua yang mungkin menjadi aparatur negara, memerintahkan apa saja pada golongan ini siap 86. Siap 86, suruh jaga apa saja siap 86. Karena budi luhur. Kadang-kadang sampai nabrak karu-karuan, gak ngerti akidah. Kalau dikatakan kamu itu akidahnya belum kuat, itu nggak terima. Wah, apa akidah apa? Ya. Dia sampai menawarkan diri, kami mau seperti ini, kami mau seperti ini. Itu hanya budi luhur. Budi luhur itu bahasanya apa? Budi luhur hanya kamuflase. Hanya luarnya saja mereka tetap mengkafirkan. Ya, tetap mengkafirkan. Wah, dengan bangganya biasanya berbuat baik, kita sukses ini. Wah, ditampilkan program-programnya, itu hanya budi luhur. Maka saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, penjelasan yang pendek ini semoga menjadikan pemahaman, sedikit masukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada tiga peluru atau 3 senjata cokam 354 untuk ditembakkan kepada kaum muslimin, untuk menarik simpati kaum muslimin, minimal agar tidak diganggu, minimal agar diterima, minimal mereka diterima keberadaannya, minimal dia diterima tenang keberadaan kegiatan-kegiatan doktrin-doktrinnya di tempat tersebut. Minimal itu, maksimalnya adalah dia menarik simpati, mengajak orang-orang sekitar, terutama para tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh negara. Tokoh-tokoh aparatur negara, mereka mempunyai target. Nah,
Tokoh-tokoh agama mereka target, tapi dia nggak mau terang-terangan mengajak tapi dengan cara baiknya, budi pekerti, adabnya baik sehingga orang-orang akan simpati. Oke, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك